Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hakim Tertama dari kelompok 53 Android, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya tentang apa saja contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming. Menurut saya, contoh teknologi yang telah menyebabkan peningkatan global warming melalui emisi gas rumah kaca adalah yang pertama itu pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi termal dan listrik menyebabkan pelepasan karbon dioksida dan gas lainnya ke atmosfer. Ini merupakan penyebab utama peningkatan konsentrasi CO2 dalam atmosfer. Yang kedua itu transportasi. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil seperti mobil dan pesawat terbang mengeluarkan gas rumah kaca dalam pembakaran bahan bakar. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perjalanan udara yang semakin sering juga berkontribusi pada pemanasan global. Yang ketiga itu industri. Proses industri seperti produksi baja, semen, dan petrokimia juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Proses-proses ini menghasilkan CO2 dan gas lainnya sebagai produk sampingan. Yang keempat, pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga batu bara dan minyak bumi adalah sumber utama emisi CO2 dalam sektor energi. Meskipun ada usaha untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, masih banyak negara yang mengandalkan sumber energi fosil. Dampak dari penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming antara lain. Yang pertama itu pemanasan global. Peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang berdampak pada perubahan iklim yang tidak terduga, seperti pola cuaca yang ekstrim. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Pencairan es di kutub dan gunung es yang disebabkan oleh pemanasan global menyebabkan kenaikan permukaan air laut, mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau rendah. Yang ketiga itu gangguan ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu ekosistem darat dan laut, mengancam spesies-spesies tertentu dan mengganggu rantai makanan. Yang keempat, bencana alam. Peningkatan suhu permukaan laut dapat memperkuat badai tropis dan menyebabkan bencana alam seperti badai yang lebih kuat dan banjir lebih sering terjadi. Jadi, untuk mengatasi peningkatan global warming, kita dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu transisi ke energi terbarukan. Beralih dari sumber energi fosil ke energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air adalah langkah penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, efisiensi energi. Mengurangi konsumsi energi dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien, membantu mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Yang ketiga, transportasi berkelanjutan. Menggunakan transportasi umum, berbagai perjalanan, atau menggunakan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi. Yang keempat, pengurangan limbah dan daur ulang. Meminimalkan limbah dan daur ulang material membantu mengurangi dampak produksi bahan-bahan baru yang dapat menyebabkan emisi. Yang kelima, kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran tentang dampak teknologi terhadap lingkungan dan mengedukasi masyarakat mengenai cara-cara mengurangi jejak karbon. Mereka juga berperan penting. Penting untuk diingat bahwa penanganan global warming memerlukan kerjasama global dan tindakan yang berkelanjutan dari semua sektor masyarakat. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.